Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian bisa menyimak video dari Pak Bayu supaya eh, kondisi kita sekarang ini yang tidak memungkinkan untuk belajar secara tatap muka bisa tergantikan ya, supaya kalian bisa paham. Simak baik-baik ya penjelasan dari Bapak. Kita memasuki pembelajaran kedua hari ini. Nah, kira-kira di gambar ini gambar apa ya? Ini adalah gambar dari keanekaragaman penduduk Indonesia ya. Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau, ada 5 pulau besar di Indonesia. Nah, sisanya itu kecil-kecil ribuan ya. Lebih dari 7.000 pulau yang ada di Indonesia, baik itu yang besar maupun yang kecil. Indonesia itu memiliki banyak perbedaan tentunya karena banyak pulau tadi, banyak perbedaan. Ya kan? Kalau pulau itu kan dipisahkan oleh lautan. Oleh karenanya, banyak perbedaan dimulai dari perbedaan agamanya, perbedaan sukunya, ya, perbedaan adat istiadat, bahkan ras. Ya. Ras itu perbedaan karena garis keturunan ya. Nanti akan Pak jelaskan di pembelajaran berikutnya. Nah, perbedaan ini tidak jangan sampai ya menjadikan alasan kita untuk saling bertengkar atau saling merendahkan suku bangsa lain atau agama lain yang ada di Indonesia. Kita harus saling menghormati perbedaan. Misalnya ada orang Islam dengan orang Buddha, kita jangan menghina orang Buddha. Walaupun misalnya ada orang Buddha yang menghina orang Indonesia, orang Islam, itu jangan sampai diladenin ya. Kita harus tetap bersatu, jangan sampai mudah terhasut. Nanti kita akan bertengkar, nanti terjadi kerusuhan di mana-mana. Itu yang tidak diinginkan oleh bangsa Indonesia ya. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh berbuat sara. Nah, kata-kata sara ini ya banyak dibicarakan di media-media televisi ya, berbuat sara. Sara, apa itu sara? Sara itu kegiatan yang perbuatan yang melecehkan, singkatan dari S suku ya, A-nya agama, R-nya ras, dan A-nya terakhir antar golongan, yaitu melecehkan suku. Misalnya ada suku Jawa, suku Sunda, itu wah orang Sunda begini-begini, nah itu salah, kita berbuat sara ya. Kemudian juga kita misalnya mempunyai teman yang berbeda agama terus kita meledek, bahkan kita melecehkan, itu kita melanggar sara. Nah, misalnya kita punya orang Papua, teman orang Papua, terus kita menghina warna kulitnya, itu kita melecehkan sara juga, melecehkan rasnya dia. Nah, ini ancaman hukumannya itu sangat-sangat tinggi ya. Orang yang berbuat sara itu hukumannya sangat tinggi. Bahkan ya orang yang berbuat sara di media sosial, misalnya di Facebook ya, di WA, itu kalau kita meledak teman kita itu yang berbeda agama, berbeda suku, itu kita akan bisa dipenjara ya. Jadi hati-hati menggunakan handphone supaya kalian bisa dengan bijak ya. Ada sebuah semboyan seperti ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya apa? Jika kita bersatu ya, bersatu karena kita kan tadi banyak ya, berbeda-beda kan ya tadi. Nah, kalau yang agama Islam, Buddha, Kristen, ya, Konghucu, Hindu, kita bersatu, kita akan teguh. Teguh itu berarti kokoh, kuat. Nah, jika kita itu bercerai, bercerai itu berarti kita berpisah-pisah, terus kita nggak mau kumpul bareng, kita nggak mau berteman bareng, kita akan runtuh, Indonesia akan pecah, ya. Kita mau bagaimana? Kita mau Indonesia itu menjadi negara yang satu atau kita mau pecah-pecah menjadi negara kecil? Tentunya kita tidak mau ya, Indonesia tetaplah Indonesia. Jangan sampai ada negara Jawa, negara Sumatera, itu jangan sampai terjadi. Kemudian kali ini kita belajar mengenai manfaat makhluk hidup. Pertama, manfaat hewan. Hewan itu bermanfaat sebagai penghasil bahan pangan. Pangan itu berarti makanan ya. Persediaan makanan bagi manusia. Contohnya ini. Ada yang diambil telurnya, ada yang diambil dagingnya, ya kan ya, hewan-hewan tersebut. Nah, ini adalah
bahan pangan dari hewan. Bisa kalian lihat hewan-hewan di sekitar kalian ada yang bisa dimakan dan ada yang tidak bisa dimakan tentunya kan. Pertama sebagai penghasil bahan pangan. Lalu yang kedua, manfaat hewan sebagai penghasil bahan sandang. Pangan makanan, kalau sandang itu berarti pakaian ya, pakaian, baju, celana seperti itu. Contohnya ini adalah bulu domba. Bulu domba itu masuk ke industri akan bisa dijadikan sebagai bahan kain ya, kain seperti ini, kain wol ya. Ini adalah sebagai manfaat hewan sebagai bahan sandang. Termasuk juga misalnya kulit ya, kulit hewan-hewan tertentu ada yang bisa dijadikan sebagai bahan tas ya, celana itu bisa. Kemudian manfaat hewan yang ketiga adalah penghasil bahan kerajinan. Bahan kerajinan itu ya seperti ini contohnya, wayang kulit. Wayang kulit itu ya memang berasal dari kulit ya. Nah, ini berasal dari kulit hewan. Kerajinan ini memang kreativitas daripada seniman di Indonesia. Yang keempat, manfaat hewan itu sebagai penghasil pupuk organik. Pupuk organik itu pupuk alami, pupuk yang alami berasal dari kotoran hewan seperti ini. Kotoran hewan seperti kambing, sapi itu bisa dijadikan pupuk. Nah, pupuk ini bisa membantu menyuburkan tanah sehingga si tumbuhan tadi bisa tumbuh dengan cepat, tumbuh dengan tinggi, buahnya lebat ya, melalui pupuk organik. Nah, kalau kalian merasa jijik ya, jijik dengan pupuk organik karena memang berasal dari kotoran kambing, kotoran sapi seperti itu, kalian bisa membelinya di toko-toko pertanian itu. Ada pupuk organiknya yang sudah dimasukkan ke dalam apa namanya itu? Ke dalam karung ya, kalian bisa beli. Kemudian manfaat hewan berikutnya adalah sebagai penghasil tenaga. Nah, zaman dulu ya, untuk membajak sawah yang sudah dipanen ya, itu menggunakan kerbau. Kerbau digunakan untuk membajak sawah. Kalau sekarang kan menggunakan mesin traktor. Termasuk misalnya kuda. Kuda itu penghasil tenaga untuk berkendara. Zaman dulu itu sebelum ada sepeda maupun sepeda motor itu menggunakan kuda untuk jalan-jalan ya. Kalau di Arab itu menggunakan unta ya, hewan unta itu penghasil tenaga. Nah, kali ini tumbuhan ya, manfaat tumbuhan itu apa? Hampir mirip seperti hewan. Pertama sebagai bahan makanan ya, sebagai bahan pangan. Makanan itu ya banyak ya. Ada yang bisa diambil buahnya. Ya, awas nih. Tumbuhan itu ada yang bisa dimakan buahnya, ada yang bisa diolah batangnya, daunnya ada yang juga bisa dimakan, ya. Bahkan biji-bijinya itu ada yang bisa dimakan. Jadi tumbuhan itu bermacam-macam, yang bisa kita makan tidak hanya buah. Ternyata ada juga batangnya ya, ada juga akarnya ya, seperti misalnya singkong itu kan yang dimakan apanya, ya kan? Nah, kemudian manfaat tumbuhan berikutnya adalah sebagai bahan sandang. Bahan sandang itu berarti bahan untuk pakaian. Seperti ini. Kain katun ini berasal dari serat kapas ya, serat pohon kapas ini membuat baju ya, bahan sebagai baju yang bisa, kaos yang biasa kita pakai sehari-hari. Lalu manfaat tumbuhan berikutnya ada yang sebagai bisa bahan bangunan, bahan untuk membuat rumah. Ya tentunya bahan dari kayu jati. Kayu jati ini terkenal kayu yang sangat kuat sehingga dijadikan sebagai misalnya lemari, kusen-kusen ya, termasuk bahan rumah itu, bahan bangunan. Kemudian manfaat tumbuhan berikutnya ada yang sebagai bahan obat. Misalnya bahan obat-obat alami, obat-obat yang ada di apotek itu bahan-bahan kimia ya, bukan alami, bahan buatan. Nah, alami misalnya
Kalau kamu tenggorokannya misalnya gatal atau tenggorokannya tidak enak kayak mau batuk ya, kamu bisa menggunakan misalnya jahe supaya tenggorokan kamu itu menjadi segar ya, menjadi plong kembali. Kemudian berikutnya ada sebagai bahan baku industri. Industri itu ya pabrik ya. Industri yang menghasilkan bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Misalnya nih apa? Kira-kira pohon apa? Pohon yang diambil getah ya, pohon karet ini. Getah karet. Nah, getah karet ini sebagai bahan baku daripada ban ya. Ban kendaraan, ban motor, ban mobil itu ya dari getah karet. Nah, bahan bakunya itu dari pohon ini, pohon karet ini sendiri ya. Seperti ini. Kemudian tumbuhan juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alami. Misalnya ini tuh ada warna kuning, ada warna hijau dan lain-lain. Nah, makanan yang bagus kita sering kali jajan ya, minuman yang berwarna-warni itu sebenarnya kamu harus tahu itu bahan pewarnanya dari apa. Kalau bahan pewarnanya dari kunir itu nggak apa-apa, itu sehat. Tapi kalau bahan pewarna itu bahan pewarna untuk baju, ada pedagang yang nakal yang membuat jajanan itu yang warnanya dari bahan baju gitu. Bahan itu kan nanti akan masuk ke dalam perut, perut kamu itu bisa sakit loh. Bahkan kamu bisa mengalami penyakit-penyakit tertentu. Nah, itu yang membahayakan, makanya jangan jajan sembarangan. Kalau pewarnanya bukan pewarna alami, nanti kamu yang akan sakit nanti. Kemudian yang terakhir, manfaat tumbuhan itu sebagai menjaga kualitas air. Itu pohon bakau ini biasanya ditanam di pinggir pantai. Ini untuk menyaring, pantau itu kan apa namanya, rasanya itu kan asin ya, lautnya ya, apa airnya itu ya. Nah, itu disaring, nanti akan jadi eh, air darat di sini ya, akan jadi air yang tidak asin lagi. Menjaga kualitas air adalah manfaat daripada tumbuhan. Baik, kita masuk ke tahap kesimpulan pembelajaran ini. Kesimpulannya adalah untuk terus hidup berdampingan kita harus bersatu. Jangan sampai kita saling membeda-bedakan teman kita, tidak boleh. Kemudian kita tidak boleh melakukan syara. Syara itu adalah melecehkan suku, agama, ras, dan antar golongan, itu tidak boleh. Kalau kalian melakukan ini, kalian bisa kena hukuman penjara. Dan terakhir, hewan dan tumbuhan memiliki segudang manfaat bagi kehidupan manusia. Banyak manfaatnya. Kalau kalian lupa manfaatnya apa saja, kalian boleh cari di tugas nanti ya. Putar kembali video ini jika kalian kurang paham ya. Pak Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.